Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masih dalam pembahasan haid. Kali ini fikih haid bagian ketiga. Sampai sekarang atau 39 Ustaz. hukum mandi untuk wanita yang mengalami istihadah. Iya. Baik, kita lihat hadis Asma. Hadis Asma binti Umais. Iya, kemarin kita bahas tentang wanita istihadah. Itu ada dilihat dari wanita tersebut mengalami haid. Kalau dia baru mengalami awal-awal haid, baru pertama kali mengalami haid, atau siklusnya baru awal-awal, baru berulang, maka disebut dengan wanita mubtada'ah. Mubtada'ah itu yang belum punya kebiasaan haid. Kemudian yang kedua, ada yang wanita yang mu'tadah, yang sudah punya kebiasaan haid. Ya, kesimpulannya kemarin, kalau sudah punya kebiasaan, maka yang dijadikan patokan kalau mengalami istihadah dilihat saking kebiasaan. Namun kalau belum punya kebiasaan tapi sudah bisa membedakan warna darah, maka nanti dilihat dari warna darah. Wanita lebih paham itu warna darah haid, mana yang bukan, mereka paham. Ciri-cirinya juga sudah kita jelaskan sebelumnya, ciri-ciri darah haid. Kalau tidak bisa lagi, misalnya dia itu ya baru mengalami sehingga kebiasaan belum punya, warna darah juga belum paham, maka nantinya dia melihat dari kebiasaan wanita sekitarnya. Biasanya wanita umumnya itu 6 atau 7 hari ketika mengalami haid. Berarti darah yang di luar itu dihukumi istihadah, 6 atau 7 hari tadi dihukumi sebagai darah haid. Nah, sekarang kita lihat hukum mandi untuk wanita yang mengalami
Istihadhah. Ya, monggo dibaca. Ya sebentar. Di sini hadis berapa kalau di buku terjemahan? Kok nggak dapat saya ini? Oh, sekarang hadis 150 ya? Oh, berarti kemarin kita baru bahas satu hadis ya. Ya. Sekarang lihat di hadis 150 di terjemahan. Wa fi hadisi Asma binti Umaisin inda Abi Dawud litajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma'i faltaktasil lidhuhri wal asri ghuslan wahidan wa taktasil al-maghribi wal isya'i ghuslan wahidan wa taktasil al-fajri ghuslan wahidan wa tawadda fi ma baina dzalik. Dalam hadis baca. Dalam hadis Asma binti Umais. Ya, saya baca aja. Dalam hadis Asma binti Umais yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan, litajlis fi mirkanin, hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadhah. Hendaknya ia mandi sekali untuk zuhur dan asar, mandi sekali untuk maghrib dan isya, dan mandi untuk subuh, dan berwudu antara waktu-waktu tersebut. Hadis ini riwayat Abu Daud, namun mengalami kritikan, sebagaimana disebut oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Nah, baca faedah hadisnya. Bisa? Ya. Hadis ini jadi dalil bahwa wanita istihadhah diperintahkan untuk sekali mandi untuk 2 waktu sholat, zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya. Juga untuk sholat subuh sekali mandi. Kemudian sholat zuhur dikerjakan pada akhir waktu, lalu sholat asar dikerjakan pada awal waktu, dikenal dengan jamak suri. Hal ini sama diterapkan untuk sholat maghrib dan isya. Pendapat ini dianut oleh sekelompok sahabat dan tabi'in. Namun yang paling tepat adalah mandi dilakukan ketika telah selesai haid saja dengan sekali mandi. Baik, lihat. Tadi ada namanya, sekarang masalah wanita istihadhah bersuci. Ada pilihannya jamak suri. Sekali mandi untuk 2 sholat dan sholat subuh. Dua, mandi di akhir haid. Tiga, setiap kali sholat berwudu. Ya.
Yang paling aman itu yang ini, nomor 2, nomor 3. Kalau ini hadisnya tadi dapat kritikan. Dan jamak suri itu nanti agak repot bagi wanita yang lakukan. Jadi dia nunggu sholat zuhur dulu, mepet dengan waktu asar, kemudian nanti maghrib mepet dengan waktu isya. Sholat subuh nanti dia cukup langsung sholat tapi mandi dulu. Jadi mandi untuk 2 sholat. Dan untuk sholat subuh saja, karena sholat subuh 1 sholat. Jamaknya tadi untuk apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi hadisnya dikritik tadi. Nanti ada hadis hamnah lagi, hamnah. Ini juga dapat kita lihat dari hadis hamnah nanti hadis berikut. Sudah? Jadi kalau mau mandi, kalau wanita istihadah, nanti tunggu saja suci. Suci dari haid. Haidnya ya, bukan istihadahnya jadi patokan. Nanti kalau istihadahnya itu cukup wudu. Ya kan? Mandi di akhir haid. Nanti yang istihadahnya setiap kali sholat berwudu untuk istihadahnya. Itu memudahkan wanita. Jadi bukan setiap kali mau sholat karena ada darah mandi gitu, bukan, repot. Sudah mandi 3 kali itu repot sekali. Nanti zuhur asar mandi kan, belum lagi dia mikir mandi pagi lagi. Nanti maghrib isya malam-malam mandi lagi. Terus mau menjelang subuh, mau sholat subuh juga mandi, berat. Memang hadis ini tadi jadi pendukung jamak suri dan mandi yang digabungkan tadi. Tetapi pendapat yang paling tepat, cukup mandi dilakukan ketika telah selesai haid saja dengan sekali mandi. Nah sekarang hadis 140. Kalau di buku hadis 151, hadis panjang dari Hamnah binti Jahash. Baca. Jamak sholat untuk wanita istihadah. Hadis ke-140. Nah, lihat. Wa an Hamna binti Jahash kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Fa ataitu nabiyya astaftihi faqal innama hiya raqdatun minasyaitan. Innama hiya raqdatu minasyaitan. Nah, raqdatu atau raqsa? Ya. Fatahayyadi 6 ayamin aw 7 summa iktasili. Fa iza stanqati fasalli 24 aw 23 wa sumi wa salli fa inna dzalika yujzi'uka wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa fa in qawiti ala an tuakhiri zuhra wa tuajjilil asra summa taktasili ina tat'urin wa tusallina zuhra wal asra jami'an summa tuakhirina al maghriba wa tuajjilina al isya'a summa taktasilina wa tasma'ina baina salatain faf'ali wa taktasilina ma'a subhi wa tusallin wa qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya rawal khamsa ila Nasa'i wa sahahu Tirmidzi wa hasanahu al-Bukhari. Dibaca. Hamnah binti Jahash berkata, aku pernah keluar darah istihadah yang banyak sekali. Lalu aku menghadap Nabi SAW untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda, itu hanya gangguan dari setan.
Sikapi seperti masa haid 6 ataukah 7 hari, kemudian mandilah. Jika engkau telah bersih, solatlah 24 atau 23 hari berpuasa dan solatlah sunnah, karena demikian itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita-wanita yang haid. Jika engkau kuat untuk mengakhirkan solat zuhur dan mengawalkan solat asar, maka kerjakanlah. Kemudian engkau mandi, dan ketika telah suci, sementara engkau solat zuhur dan asar dengan jamak. Kemudian engkau mengakhirkan solat maghrib dan mengawalkan solat isya. Kemudian engkau mandi dan menjamak 2 solat tersebut. Jika engkau mampu, kerjakanlah demikian. Engkau mandi beserta solat subuh dan engkau solat. Beliau bersabda, inilah 2 hal yang paling aku sukai. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Hadis ini menurut At-Tirmizi sahih dan menurut Al-Bukhari hasan. Baik, lihat. Aku pernah keluar darah istihadah yang banyak sekali. Lalu aku menghadap Nabi SAW untuk meminta fatwanya. Meminta fatwa dari Nabi. Jadi kalau ada masalah bertanya gitu. Nggak boleh kita cuma ikut-ikutan orang saja. Ini kayaknya enak nih, saya dapat duit nih, ya sudahlah saya ikut aja program ini. Harus bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri, ya, orang yang berilmu ketika kalian itu tidak tahu. Maka disuruh untuk bertanya. Ini contoh masalah istihadah. Kan ini problemnya mau sholat atau tidak, boleh hubungan intim atau tidak, boleh puasa ataukah tidak. Kalau salah putuskan berarti nanti dia bisa meninggalkan sholat. Salah putuskan lagi bisa jadi saatnya tidak sholat namun dia malah sholat. Iya kan? Kalau nggak bertanya jadi fatal. Ini terkait dengan masalah lain. Sama halnya juga kalau mau berbisnis, jangan asal tahu ada untung. Entok duit pokoknya. Ya, nggak ngerti ini nanti hukumnya bagaimana. Nah, kemarin saya pernah jelaskan tentang Goins. Itu aplikasi, itu diinstal, nggak ada di Play Store. Itu di akun sendiri. Kemudian nanti dapat Goins itu ya orang kurang kerjaan saja itu. Ujung-ujungnya nanti jadi Ponzi. Ya. Ponzi itu apa ya? Jadi ada dapat uang dari member baru, anggota baru. Jadi selama anggota baru itu ada, maka dia akan dapat duit. Gitu. Berarti kalau member baru tidak ada, tidak dapat duit. Nah ini yang belakangan ini sering ditanya, ada aplikasi tulisannya itu VTube, VTube. VTube itu cuma delok iklan entok duit. Paham Pak? Apa yang dilakukan? Lihat iklan di HP, ya jelas. HP-nya di-upgrade sih. Nah, lihat iklan terus dapat duit. Jangan aja dengar kayak begini aja, apa ada masalah apa coba? Belum tahu sistemnya aja. Kenapa penipuan? Lihat iklan. Pernah jenengan lihat iklan di TV dapat duit langsung? Hah? Atau lewat di pinggir jalan terus lihat baliho-baliho besar itu terus, bapak itu lihat iklan saya 5 kali terus saya dikasih duit. Ada pernah? Kalau saya mau saya cuma nongkrong situ aja, itu bolak-balik saya keluar gak ada kerjaan gitu. Orang jelasin kayak gini saya sudah paham gitu loh. Kalau YouTuber itu dapat duit ya, itu buat konten dulu, buat video. Ya kan? Yang dapat duit siapa? Yang buat apa yang nonton? Hah? Yang buat apa yang nonton? Yang buat video. Terus nanti YouTube pasang iklan, nonton kan itu, yang penontonnya nonton kan? Siapa yang dapat duit?
Ya. Siapa yang dapat duit? Yang buat video kan? Dari jumlah berapa kali itu ditonton. Karena ada yang nonton. Terus YouTube itu akan buat target iklan itu jelas. Gak mungkin ada simba-simba delok YouTube dikasih iklannya itu iklan mainan anak-anak. Kecuali kalau dia pakai HP anaknya atau putune. Gak mungkin itu. Sudah ada target iklan. Kayak di TV gitu kan. Ada siaran apa? Kalau sinetron berarti emak-emak yang banyak, ibu-ibu. Oh berarti target iklannya apa? Nanti seputar itu. Iklan apa? Sabun, ya, make up, alat make up, ya toh. Namun kalau nanti malam ada bola, ada tinju, iklannya apa? Motor. Nah, rokok. Obat kuat. Wah, metu. Itu nggak mungkin keluar pas iklannya ibu-ibu itu, nggak mungkin. Ada target iklan gitu. Iklan keluar, orang nonton, yang buat iklan, yang punya tayangan tadi dapat duit, ya kan? Kalau ini yang nonton dapat duit, kira-kira ini logika dari mana berpikirnya? Wah, Ustadz itu dapat dari perusahaan. Iya, perusahaan kok baik banget. Masa cuma buka satu hari 10 iklan langsung dapat uang? Ya gak usah pakai HP aja deh. Sudah saya keluar gitu. Saya lihat ada spanduk, ada baliho-baliho. Saya bolak-balik di situ aja 10 kali 20 kali gitu. Pernah dapat duit nggak? Enggak. Kita malah muak lihat mukanya itu. Ini lagi. Saya tikungan dapat foto dia lagi gitu. Ini cewek lagi. Wah, apa-apaan? Pernah dikasih duit? Enggak pernah. Orang tahu kalau nonton, kalau lihat iklan itu nggak dapat duit, ya. Kecuali yang punya tempat tadi itu loh. Ya, ini ada baliho, ada tempat iklan besar, dia punya itu kan, dia dapat duit itu. Wah, ini kamu pakai tempat saya, kamu sewa untuk iklanmu. Kamu yang dapat duit, bukan orang yang lewat yang nonton. Logikanya jalan. Nah, semalam itu yang bukan punya VTube. Ada salah satu pemainnya dia sudah ikut. Saya bilang kamu pakai logika aja, gak usah putar-putar banyak-banyak ya. Ini belum saya bahas duitnya itu kamu dapat dari mana. Ya. Gimana nonton iklan kok baik banget orang yang tempat kita nonton terus kita dikasih duit gitu loh. Kalau di YouTube itu kita putar video ada iklan, kita nggak pernah dapat duit. Iya kan? Di TV penonton itu nggak dapat duit. Dia mau nonton sinetron rutin, dia 30 kali khatam sinetron itu. 30 serial episode coba lihat. Ada dapat duit? Enggak. Baik banget itu kalau televisi kasih. Bagi yang nonton 30 episode semuanya berhak nanti dapat hadiah. Mana ada? Kalau ada kayak gitu semua nongkrong aja itu. 200 juta penduduk Indonesia nanti nonton depan TV semua. Nggak ada kayak gitu. Logika saja nggak jalan. Terus sekarang sumber uangnya dari mana kalau gitu? Gampang mikirnya. Nah sekarang iklan itu ya ada nonton. Kan nggak mungkin juga dari pihak perusahaan kasih kan? Nggak tahu itu iklannya target orang itu bagaimana. Masa cuma nonton 10 kali gitu terus dapat. Ternyata poin-poin dikumpul terus nanti ujung-ujungnya suruh beli poin. Beli poin, uang masuk kan? Nah, uang dipegang nih pas sama pihak VTube ini ya. Maka ada member baru lagi. Nah, uang ada, maka yang lain nanti dapat duit lagi. Masuk baru lagi, dapat duit lagi, masuk lagi, duit lagi. Pas nggak ada anggota lagi, mati sudah ini aplikasi ini. Entek. Terakhir KO. Ujung kayak first travel itu nanti itu. Tahu first travel kan? 14 juta umroh. Ya, 14 juta umroh. Wis mangkat. Datang baru lagi toh, mangkat meneh. Datang baru lagi toh, mangkat meneh. Sekarang gimana coba? Bisa berangkat enggak? Enggak. Entek. Mandek kepada satu titik gitu.
Jadi itu kayak jenengan ini ya, ini punya uang ya. Ya, cukup mungkin jenengan modali awal dulu. Nah, terus ada yang ikut, pakai uang jenengan dulu berangkat 14 juta tadi toh. Ya sudah, biaya misalnya 20 juta. Sudah 6 juta pakai duit saya aja deh, modal. Datang baru lagi. Ah, dia manfaatin anggota baru tuh. Terus suatu titik ini semua sudah memuncak, ini ngantri nunggu, ini belum berangkat. Nah, sudah ini jadi rugi yang ini. Zolim nggak? Mana yang zolim? Apa? Yang punya travel tadi kan? Zolimi yang mana? Anggota baru. Gitu aja. Duitnya dapat dari mana? Gak mungkin perusahaan-perusahaan besar gara-gara kamu nonton iklannya langsung kasih kamu duit. Wah mas, ini kamu sudah hebat, kamu nonton 10 kali ya tiap hari ya. Nah ini duit untuk kamu. Logika dari mana mikir kayak gitu? Ya tau mbak, sekarang tuh golek duit kayak gitu loh itu. Dan nanti model-model baru muncul lagi ini. Ada Goins, ada Fitup, itu cuma satu ini aja. Ya, cuma satu prinsip aja, satu sistem aja. Kalau nggak nanya-nanya akhirnya ikut ini anak-anak ngaji, ikut pengajian, ikut gini juga. Oh, sementing dapat duit Ustaz. Kan saya ini cuma gratis. Ini gratismu. Coba nanti tunggu aja kamu disuruh minta duit nggak? Mereka nggak mau sebut itu. Saya sampai nantang. Coba kamu beli poin itu. Pakai duit nggak? Ya Ustaz untuk mempercepat. Nah itu. Kamu bilang gratis dari mana? Ujungnya saya keluar duit kok. Ini sudah numpuk poinnya. Untuk poin ini kamu mau uangkan. Bayar dulu paket. Dia bayar kan? Berarti member baru juga kayak gitu. Ya sudah. Dari inilah yang nanti sumber uangnya. Bukan perusahaan yang kasih cuma-cuma, orang yang nonton iklannya nanti dikasih duit. Saya bisa berpikir logis kok. Ini belum kasih keluar dalil itu. Sistem kayak begini sistem gak jelas, merugikan orang banyak. Nah, sebentar lagi mati itu kayak begitu. Nggak tahu dia punya trik-trik. Memang orang pakai triknya itu trik jual sesuatu, nonton sesuatu. Kalau Goins itu like Instagram. Ya. Nonton iklan perusahaan besar, terus kita like, dapat duit di situ. Masa cuma kayak begitu saja dapat duit? Dan itu perusahaan-perusahaan yang sudah besar yang tidak butuh lagi orang tahu produknya karena sudah terkenal. Ya. Mau perusahaan tas, perusahaan sepatu, orang sudah tahu itu. Ngapain dia ini? Dia butuh orang lagi untuk nge-like dia gitu. Suka dengan postingannya, ngapain? Ya, sistemnya ujung-ujungnya setelah poin dapat, habis itu minta uang. Mana nih, kamu mau dapat poin ini ya, kamu beli paket sekian ya. Ya sudah, uangnya berarti dari sini sumbernya, bukan dari perusahaan atas. Mereka bilang dari investor. Ya tunjukkan investornya coba. Investornya siapa itu? Kasih iklan. Nonton iklan cuma-cuma terus kasih kamu uang. Mana investornya? Enggak mau tunjukin. Enggak, kamu harus pelajari ini dulu. Ih, saya pengen tahu. Kok baik banget gitu ya. Dan ini anak-anak ngaji juga ini ikut kayak begini. Wes ngaji, mungkin corona nggak ada duit, ya usaha nggak jalan, ya sudahlah. Saya nonton iklan saja. Belum nanti dia nonton iklan perempuan-perempuan telanjang. Juga di rumah dinonton terus 10 menit, coba lihat gimana. Dosa enggak itu? Wah, apa Ustaz, yang penting kan dapat duit. Nah, berarti wes masalah munah. Iklan yang ditonton masalah. Nah, di sini suruh bertanya. Dia disuruh tanya. Untuk meminta fatwa, aku menghadap Nabi SAW minta fatwa. Tanya dulu, baru kamu ikut aplikasi kayak gitu. Sama dengan masalah istiadah, tanya dulu, baru nanti putuskan saya sholat atau tidak kalau belum paham. Beliau bersabda, itu hanya gangguan dari setan. Sikapi seperti masa haid 6 ataukah 7 hari. Itu kan tadi kan? Ada yang tidak punya kebiasaan, tidak mengetahui warna darah, disuruh apa? Sikapi dengan biasanya darah haid itu 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Masih ada darah tapi disuruh mandi. Mandi karena apa? Sudah lewati 6 atau 7 hari.
Jika engkau telah bersih, sholatlah 24 atau 23 hari. 24 atau 23 hari ini apa? Apa itu? Ya, tadi kan 1 bulan kan, jaraknya tiap haid kan 1 bulan. 1 bulan dikurangi 6 berapa? 24. Dikurangi 7, 23. Berarti 24 atau 23 hari. Berarti selama 24 atau 23 hari dia sholat. Namun kalau sekarang ibu-ibu sekarang ini terganggu. Lagi haid 3 hari berhenti, nggak dapat lagi. Ternyata di pertengahan bulan keluar lagi. 1 bulan bisa 2 kali. Itu yang kita bahas di serial pertama kemarin. Kenapa bisa gini? Karena perilaku yang berbeda dengan masa dulu. Sekarang kan pakai ya suntik KB, apa lagi Pak? Pil KB, apa lagi? Viral, apa lagi? Tusuk jarum, macam-macam kan, coba lihat. Mengganggu hormon. Siklus hormonnya terganggu sehingga perilaku 24 atau 23 hari tidak didapati lagi, sulit. Makanya masalah ibu-ibu sebenarnya bukan tidak bisa dijawab. Karena perilaku dia sendiri merubah kebiasaan sehingga mau diputuskan itu haid ataukah istihadah sulit. Nah, selama itu nanti sholat 24 atau 23 hari tadi ya, berpuasalah. Masih boleh sholat sunnah. Karena demikian itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita-wanita yang haid. Jika engkau kuat untuk mengakhirkan sholat zuhur dan mengawalkan sholat asar, maka kerjakanlah. Di surah apa tadi? Jamak suri. Waktu zuhurnya diundur mepet dengan waktu asar dimajukan. Sehingga setelah rampung zuhur langsung sholat asar dengan berapa kali mandi? 1 kali mandi untuk 2 sholat. Kemudian engkau mandi dan ketika telah suci sementara engkau sholat zuhur dan asar dengan jamak. Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Kemudian engkau mandi dan menjamak 2 sholat tersebut. Jika engkau mampu kerjakanlah demikian. Engkau mandi beserta sholat subuh dan engkau sholat. Beliau bersabda, inilah 2 hal yang paling aku sukai. Nah sekarang lihat faedahnya, faedah hadis. Hadis ini jadi dalil bahwa wanita yang mengalami darah istihadah yang belum memiliki kebiasaan haid dan tidak bisa membedakan manakah darah haid ataukah istihadah, maka ia menjadikan kebiasaan umumnya wanita sebagai patokan. Umumnya wanita mengalami haid 6 atau 7 hari setiap bulan. Ketika keluar darah pertama dihukumi haid dan sisanya dihukumi istihadah. Nah berarti gini, lihat. Yang sudah punya istri gampang mikirnya, yang belum punya istri persiapan. Jomblo. Jomblo, Pak. Lihat, ini tadi ya, kan kita urutan dulu ya. Ingat urutannya ya. Wanita punya kebiasaan. Berarti yang dipakai patokan apa? Kebiasaan. Ini dulu ya, centang ini dulu. Jadi kalau mau tanya sama istri, sudah punya kebiasaan apa belum? Oh belum, karena baru mulai. Berarti kebiasaan gak masuk. Namun kalau sudah punya kebiasaan berarti pakai patokan itu. Kalau tidak punya kebiasaan, apa urutan berikutnya? Lihat apa? Lihat warna darah. Ya, lihat warna darah. Warna darahnya itu berbeda. Apa perbedaannya kemarin, Pak? Kemarin apa coba? Saya sebutkan ciri-cirinya kemarin. Apa coba Pak Warjo? Coba lihat dia catatan jenengan itu. Apa kental-kental? Apa kemarin? Apa ciri-ciri darah haid istihadah? Bedanya apa? 1. Ada catatan enggak? 1 hitam. Darah haid hitam ya. Darah istihadah merah. Terus yang kedua berbau. Warna istihadah tidak ada bau khas. Yang ketiga kental, haid ya. Terus istihadah encer ya. Nah, sudah. Bedakan dengan warna darah. Kalau belum punya kebiasaan warna atau belum tahu warna darahnya bagaimana, bingung dengan warna darah, maka lihat apa?
kebiasaan wanita. Biasanya berapa hari? 6 atau 7 hari. Misalnya gini. Di tanggal 1 ini darah keluar terus ya. 1 sampai 7 keluar darah. Setelah tanggal 7 masih berlanjut. Cek lagi tadi. Punya kebiasaan atau tidak? Oh, dia bilang kebiasaan saya kalau haid dari pas tanggal 1 sampai 7 juga. Atau mungkin gampangnya, satu sudah keluar ya. Misalnya kebiasaannya itu di tanggal 3. Ya. Darahnya sebulan lah. Tanggal 5 sampai 11 misalnya. Ya, kadang bisa maju sedikit, kadang bisa mundur sedikit. Nah ini kebiasaan haid. Berarti kalau darah keluar di tanggal 1, ya, tanggal 1 ini ciri-cirinya istihadah. Maka nabrak jadwal rutin tak? Nabrak jadwal rutin. Berarti tanggal 5 sampai 11 tadi sholat atau tidak? Tidak sholat. Karena tabrakan. Nah, lanjut lagi setelah ini dihukumi istihadah lagi. Berarti kembali lagi sholat. Sini istihadah. Ini darah keluar, ini sudah pasti dia istihadah ya. Maka nabrak jadwal rutin. Maka pertama kali lihat dari apa? Kebiasaan. Nah, sekarang kebiasaan nggak ada, terganggu. Dia baru saja mengalami haid gitu. Dia cabut KB, terus siklusnya masih belum rutin. Ya, dia cabut KB, terus siklusnya masih belum rutin. Maka lihat perilaku berikutnya apa? Warna darah. Oh, kebiasaan nggak punya. Coba lihat warna darah itu apa. Jadi tanya, punya kebiasaan nggak? Oh, nggak. Warna darah tahu? Tahu. Itu apa warna darahnya? Bukan haid, Ustaz. Oh, kalau bukan haid, oh berarti istihadah dulu. Nah, kalau tidak punya kebiasaan rutinnya sudah sikapi istihadah terus. Iya kan? Berarti tetap sholat atau tidak? Tetap. Nah, kalau warna darah masih belum jelas juga, dia belum tahu. Maka apa yang jadi patokan? Kebiasaan wanita. Maka pas dia dapat di tanggal 1. Ini nggak punya kebiasaan ya. Nih. Biasanya wanita itu mengalami haid berapa lama? 6 sampai 7 hari. Nah, dia hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Dihukumnya apa? Haid. Setelah tanggal 6 dihukumnya apa? Istihadah. Gitu. Paham Bapak? Hah? Mbak Sudar paham? Pak Hartono? Kebiasaan. Ingat urutannya saya, kebiasaan, warna darah, kalau tidak ada baru kebiasaan wanita. Berapa hari? 6 atau 7 hari. Pak Warja paham? Insyaallah. Jadi kalau ada yang nanya jenengan, ini haid atau bukan? Jawabnya apa? Satu, kebiasaan rutinitasnya. Dia lihat dulu keadaan dia. Bu, sudah punya siklus rutin belum? Belum. Belum, ya sudah. Tahu warna darah atau tidak? Oh, tahu Ustaz. Ya coba lihat itu. Itu darah apa? Haid. Ya sudah, nggak sholat Bu. Berapa lama nggak sholat? Ya itu darah tadi itu berhentinya kapan? 10 hari Ustaz. Ya sudah 10 hari, berarti 10 hari itu tidak sholat.
Oh Ustadz, ini bukan darah haid. Saya tahu darah haid saya itu bagaimana. Ini darah yang lain. Oh berarti darah lain ya. Berarti istihadah. Berarti sholat atau tidak? Sholat. Puasa enggak? Puasa. Hubungan intim. Kalau tego, orang di perasaan ya silakan. Dah? Kalau belum mengetahui warna darah, baru lihat dari apa tadi? Kebiasaan wanita. Oh, berarti pas dapati haid dihukum, pas dapati darah langsung dihukumnya apa? Haid. Oh, umurnya berapa? 6 hari terjadi, sudah 6 hari aja. Setelah itu dihukumi istihadah. Wallahu a'lam. Itu masalah yang rumit pada wanita itu di situ. Nah, sekarang baca satu hadis lagi. Nah, tadi hadis Hamnah. Nah, sekarang hukum mandi ya. Untuk wanita istihadah dan wudu setiap kali sholat, hadis ke-141. Tadi hadis 140 ya. Ya. Sekarang lihat hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah binta Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Faqal umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki summa iktasili. Fakana taktasilu kulla salatin. Rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin al-Bukhari hadis ke-142. Wa tawaddu'i li kulli salatin wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Baca artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah binti Jahsh mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhentilah dari salat selama masa haid menghalangimu, kemudian mandilah. Kemudian dia mandi untuk setiap kali salat, diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan berwudulah pada setiap solat, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari jalan lainnya. Nah, kalau yang hadis yang satu disebut mandi. Hadis yang satunya lagi disebut apa? Wudu. Wudu setiap kali solat. Berarti ada perbedaan di sini. Nah, faedah hadis. Ini saya belum catat faedah hadisnya. Faedah hadis pertama, wajib mandi bagi wanita istihadah. Setelah melewati kebiasaan hari untuk haidnya. Berarti gini. Saya ulang ya. Pertama, wajib mandi bagi wanita istihadah selama melewati kebiasaan hari untuk haidnya. Ini lihat. Kebiasaan haidnya tadi misalnya dari tanggal 5. 5 sampai 11 haid. Siklus rutin. Dia tidak perlu mandi setiap kali habis sholat. Setiap kali mau sholat. Tapi cukup apa? Ya, ini kebiasaan haidnya. Nanti setelah haid ini dia mandi, baru kemudian ya sholat. Nah di sini kan memang tidak sholat. Namun kalau yang istihadah cukup setiap kali sholat berwudu. Jadi yang pertama kali wajib mandi bagi wanita istihadah selama melewati kebiasaan hari untuk haidnya. Jadi misalnya baru dapat darah tanggal 1, namun nabrak jadwal rutin. Jadwal rutinnya tanggal 5. Berarti dia cukup mandi nanti selesai jadwal rutinnya. Oh, jadwal rutinnya selesai tanggal 11. Berarti mandinya nanti tanggal 11. Makanya tadi disebut wajib mandi bagi wanita istihadah selama melewati kebiasaan hari untuk haidnya. Terus yang kedua,
Wajib wanita istihadhah. Wanita istihadhah wajib berwudu pada setiap waktu sholat. Nah sekarang wanita istihadhah wajib berwudu pada setiap waktu sholat. Ini misalnya waktu sholat zuhur. Kalau pendapat dari Syekh Abdullah Fauzan, beliau itu sebutkan ulama Hanafiyah dan ulama Hambali itu katakan pokoknya masuk waktu itu berarti sudah untuk beberapa kali sholat. Jadi misalnya sholat zuhur, di waktu zuhur ada sholat apa saja? Sholat zuhur ada apa saja? Sholat sunnah qobliyah, terus sholat wajib zuhurnya, terus sholat ba'diyah. Nah ini untuk sekali wudu di awal. Jadi bukan nanti sholat sunnah wudu dulu, habis itu sholat wajib wudu lagi, terus nanti kalau mau sholat sunnah ba'diyah wudu lagi, bukan. Namun apa? Pada waktu itu sudah masuk waktu zuhur, wudu satu kali untuk beberapa sholat. Nah, jadi berikan catatan di situ. Wanita istihadhah wajib berwudu pada setiap waktu sholat. Yang dimaksud adalah wudu tadi digunakan untuk sholat fardu maupun sholat sunnah selama belum keluar waktu. Inilah pendapat ulama Hanafiyah dan Hambali. Ya. Walaupun nanti ada pendapat yang lain, kita pakai pendapat itu dulu. Terus faedah yang ketiga lagi, hadis ini jadi dalil bahwasanya haid tidak memiliki patokan lama berlangsungnya, yaitu tidak ada waktu minimal maupun waktu maksimalnya, yaitu tidak ada penetapan waktu minimal maupun waktu maksimalnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena tadi cuma disebutkan tadi ya, berhentilah dari sholat selama masa haid menghalangimu. Berarti kalau masih ada haid berarti tidak sholat. Berapa lama? Tidak dikasih patokan. Bisa jadi 6 hari berhenti, bisa jadi ada wanita yang 10 hari. Nah demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Ya, pertemuan berikutnya baru insya Allah kita lanjut lagi masih tentang bahasan haid. Nanti saya lengkapi tulisannya insya Allah hari ini. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Monggo. Ada yang nanya Bapak?
Nggak ada. Blank. Pak Wasji? Yang betul. Mana? Nggak ada nanya sini. Waduh. Nah, Pak Kasimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, perpanjang wudhu kalau maksud sebagian ulama itu memperpanjangnya di luar dari yang diperintahkan. Dan itu yang nanti jadi kritikan para ulama untuk pendapat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu memahami yang dimaksud dengan memperpanjang gurran muhajjalin, memperpanjang cahaya wudhu itu. Kalau siku, tangan itu sampai siku, berarti diperpanjang lebih daripada siku. Bukan memperpanjang wudhu sampai waktu sholat berikut, bukan. Kalau itu nanti tentang keutamaan orang yang menjaga wudhu. Kalau menjaga wudhu itu, ya sudah, kalau batal, ulangi lagi wudhunya. Kalau masih ada, wudhu yang ini boleh dipakai untuk sholat berikut. Misalnya ada yang punya wudhu dari maghrib sampai isya, maka wudhu ini dipakai yang sholat maghrib tadi. Oh, belum batal ya? Belum. Dia pakai wudhu maghrib untuk sholat isya, boleh. Itu yang dimaksud. Baik, berikutnya dari Izum. Ustaz, silakan pertanyaan pertama dari Bapak Dr. Sigit Antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Kasus ya, Bu. Ya. Kita ingin topik yang sedang dibicarakan. Bisa? Ya, silakan. Jadi ada kasusnya ini soal perceraian. Jadi pihak istri itu tidak mau dicerai. Pihak istri, tapi dia tidak mau menyerahkan buku nikahnya kepada pihak laki-laki. Terus? Sehingga ujung-ujungnya persidangan jadi berlama-lama, di setting jadi sidang itu berlama-lama, tidak selesai-selesai. Ya. Itu solusinya seperti apa, Pak? Tahu seperti itu. Persidangannya bagaimana itu, Pak Sigit? Persidangannya sudah masuk di pengadilan agama. Ya, terus dari pihak pengadilan agama prosesnya mudah atau sulit? Sulit. Karena istrinya? Karena semuanya pakai pengacara. Jadi pengacara itu ya sudah tahu lah di pengacara itu seperti apa modelnya. Jadi ini terhambat dengan pihak istrinya tidak mau menyerahkan buku nikah itu, sehingga tidak tergugat, tidak bisa membuktikan keabsahan dari pernikahan gitu. Oh iya ya, problemnya situ, karena surat nikah nggak mau ditunjukin, jadi keabsahan dari nikah tersebut masih tanya juga gitu. Iya. Tapi kan tetap ada pencatatan, misalnya si suami punya buku gitu, enggak, suami juga nggak punya bukunya. Nggak punya. So, disita istri. Iya. Karena semua itu yang membawa istri. Dari semua dokumen, semua keuangan, semua apa kan yang pegang istri. Surat-surat penting juga istri. Jadi itu kemudian disita.
Wangel itu Pak ya. Piye Pak Nurdin? Caranya itu? Hah? Apa gimana? Nggak bisa. Harus pokoknya ada buku ya? Tetap nggak bisa juga? Nggak bisa. Ini yang jawab KUA Pak Nur, Pak Sigit. Sama juga. Harus bukunya ada. Solusinya? Kalau tidak, suami jatuhkan talak, tapi tidak ada catatan resmi dari negara. Kan bisa. Jadi dia jatuhkan talak saja. Saya talak kamu, gitu. Sudah jatuh. Maka sudah dianggap talaknya sah secara hukum agama. Gitu. Tapi secara resmi negara enggak. Berarti kalau dia mau nikah lagi, dia cuma bisa nikah siri. Terus kalau nikah siri banyak yang tidak mau. Ya iya, ya sudah tahan-tahan aja, gak usah nikah. Puasa saja. Wangil banget masalahnya itu. Iya. Maaf Ustaz, ini terkait dengan buku nikah dipegang oleh satu pihak. Ini prosedur yang sekarang itu kan buku nikah itu yang satu hak suami, yang satu hak suami, satu hak istri. Tapi dipegang dua-duanya oleh istrinya. Bisa masuk ranah pidana. Ini bisa dilaporkan ke polisi untuk menuntut buku nikah yang satunya. Bila mana nanti tidak selesai, bila seorang suami ini minta duplikat nikah ke KUA lagi. Oh begitu. Nah, pas alasan apa buku nikahnya telah hilang. Sehingga dia bisa cerai secara resmi menurut syariat dan menurut begitu. Pak Sigit, jadi lapor aja ke polisi. Iya, bahwasanya bukunya hilang. Bukunya dibawa istrinya. Bukunya dibawa istrinya. Bisa ada prosedur lewat pemerintah bisa untuk diminta. Nanti diminta. Kalau nggak mau dikasih juga? Ya sudah. Oh, istrinya kena pidana. Oh, malah ada solusi itu ya. Terus setelah itu? Ya, bila bisa mengajukan ke PA untuk bercerai. Gitu. Berarti bisa. Bisa Pak Sigit. Berarti lapor ke polisi. Ini orang Kemenak langsung yang bilang. Sudah ada prosedurnya, dia lapor ke polisi. Nanti kemudian dituntut pada istrinya untuk kasih. Kalau enggak, istrinya nanti kena masalah itu. Iya ya? Kena masalah ya? Oh begitu ya? Oh berarti saya harus pegang buku nikah saya juga. Yang satu buku itu hanya suami. Yang satu buku itu hanya suami. Karena satu buku itu haknya suami, istri nggak boleh ambil kan? Iya toh? Gitu. Gitu Pak Sigit. Jadi lapor ke polisi aja. Tapi itu tadi setting nanti dia bilangnya tidak ada di sini gitu Pak. Iya, nanti polisi yang ngurus itu Pak. Maaf, dengan adanya pernyataan tidak ada di sini itu berarti hilang. Oh, berarti dengan pernyataan tidak ada di sini Pak Sigit, berarti bukunya hilang. Nanti akan dapat surat hilang dari polisi, terus dapat duplikat dari KUA. Begitu Pak Sigit. Dapat kan? Jadi jangan khawatir, nggak akan dikasiri kok itu. Ya, bisa ya? Semua kekayaan disita istri itu bagaimana? Wah itu masalah lain lagi itu Pak. Itu problem lain lagi itu. Ini masalah kekayaan ini. Nah itu sudah beda. Ini itu ranahnya kepada perdata Pak Sigit. Kalau ini kan masalah buku nikah saja. Ini orang KUA yang ngomong tadi. Seperti itu. Kalau itu urusan lain lagi, itu sudah. Waduh, saya juga nyerah. Ya. Kalau sudah nanya kayak gitu, saya bilang ngalah aja deh, nggak usah ngurus-ngurus kayak gitu daripada konflik. Konfliknya gak akan pernah selesai itu sampai kiamat. Gitu ya? Ya. Iya, jazakallah. Ya. Berarti pegang, kesimpulannya pegang buku nikah masing-masing, Pak. Iya, dipegang masing-masing. Gak boleh dirampas istri nanti ya. Kalau dirampas gak bisa cerai kamu. Resor rapi meneh malah. Kena masalah. Apa? Dulu saling mencintai. Iya teorinya, iya kan. Ini buktinya ujungnya masalah tadi itu. Ya, monggo dari Zoom lagi.
Baik Ustaz, selanjutnya silakan membuka Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau bertanya dulu tema nih Ustaz. Iya. Saya beli emas COD. Beli emas secara COD ya. Nah, yang mengantar emas ke saya itu karyawan pemilik emas. Setelah emasnya saya terima, saya langsung transfer ke rekening pemilik emas. Apakah seperti itu boleh tidak Ustaz? Baik. Transaksinya itu pakai saat diterima emas Ibu COD kan berarti diantar ke tempat ya. Saat pakai transaksi harga saat diterima tadi atau saat beberapa jam sebelumnya? Saat diterima. Jadi karyawan itu masih di depan saya kalau saya transfer. Oh, berarti nanti datang ke tempat Ibu baru deal harga lagi, baru kemudian Ibu transfer. Benar. Nah, boleh. Itu sudah yadan biadin. Ya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Misal gini ya Ustaz tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi saya misal lagi di perjalanan di motor. Ya. Kadang terlihat maksiat misalnya orang yang tidak menutup aurat itu sempurna atau lihat pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran gitu ya Ustaz ya. Ya. Itu kan kita harus mengingkari dalam hati. Apakah saya mengingkarinya setiap lihat saya berdoa ke mereka atau boleh keseluruhan misalnya berdoa begini, ya Allah berikanlah hidayah untuk semua orang yang hamba lihat maksiatnya hari ini gitu Ustaz. Ya. Benar sebetulnya. Boleh, itu termasuk bentuk pengingkaran dalam hati. Kan minimal mengingkari dalam hati. Itu termasuk bentuk mengingkari dalam hati. Kalau punya kemampuan untuk nasihati. Gitu. Jadi nggak ada setiap ketemu orang kita kadang melupakan itu Ustaz. Boleh keseluruhan kita doa dari awal sebelum ke rumah ya Ustaz ya. Iya. Boleh. Iya. Oke. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi. Saya bacakan piaja dulu Ustaz. Ya, silakan. Piaja, Ustaz, kalau darah yang keluar saat bakal janin atau embrio nempel ke dinding rahim itu sebagai tanda-tanda pasti kehamilan, dihukumi sebagai darah apa? Apakah istihadah untuk bisa sholat harus mandi wajib dulu atau tidak? Terima kasih. Baik. Itu karena keguguran bukan? Disebutkan bakal janin tanda kehamilan, Ustaz. Tanda-tanda pasti kehamilan kan? Bakal janin tanda kehamilan bukan keguguran ya. Darahnya itu tetap kan masih ada kemungkinan men saat hamil. Maka nanti coba dicek warna darahnya saja. Kalau dipastikan itu bukan darah haid berarti tetap sholat. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ada lagi Ustaz. Maaf, Assalamualaikum Ustaz, maaf mau bertanya. Jika haid sampai dengan hari kelima atau keenam sudah bersih, namun setelah 1 atau 2 hari sholat atau berhubungan intim kemudian keluar flek, kadang sedikit kadang banyak atau seperti darah haid, apakah itu termasuk darah haid atau istihadah? Karena masih dianggap bersambung maka dihukumi haid saja dulu. Nanti tunggu sampai flek berhenti lagi baru kemudian sholat lagi. Begitu. Masih ada lagi Ustaz? Iya. Ustaz izin bertanya, kalau istri saya ragu haidnya pas akhir lewat dari 7 hari, terus dia nggak sholat, hukum bagaimana Ustaz? Dan terkadang dianggap sudah bersih terus sholat, ternyata tiba-tiba masih keluar lagi sedikit darah, itu hukum sholatnya tadi bagaimana Ustaz? Kalau dia sudah terlanjur sholat karena yakin sudah bersih ya sudah, karena dia bangun di atas keyakinan. Dia bangun di atas keyakinan. Yang masalah kalau dia itu ragu-ragu sudah berhenti atau belum, terus dia nekat sholat, harus pokoknya dibangun di atas keyakinan dulu. Oh, yakin darah haid berhenti, ya sudah. Kalau darah haid berhenti segera mandi dan sholat. Ternyata beberapa waktu kemudian, misalnya 1 hari atau setengah hari, ternyata keluar lagi. Nah, maka dia berhenti lagi untuk sholat. Gitu saja menyikapinya. Sesuai kaidah termasuk hadis tadi yang kita bahas juga yang terakhir, bahwasanya darah haid tidak dibatasi minimal ataupun maksimalnya. Ya, terus. Jika haid yang tidak teratur karena hormonal, misal karena KB tertentu sebulan bisa 3 kali siklus dan haidnya ini bisa 3 hari bersih. Lalu hari kelima muncul lagi. Apakah ini termasuk haid yang tidak diperbolehkan sholat atau seperti hukum istihadah? Dihukumi sebagai haid.
Jangan istihadah dulu, karena siklusnya sudah terganggu. Jadi sebulan bisa 3 kali bisa haid tadi. Ya, karena siklusnya terganggu maka dapati haid, tidak sholat 2 hari sholat misalnya, terus hari berikutnya keluar darah haid lagi berarti tidak sholat. Kemudian berlangsung 3 hari lagi gitu. Nah, maka 3 hari selama itu tidak sholat, berhenti, segera mandi, kemudian sholat lagi. Ya, terus. Assalamualaikum Ustaz. Apabila pakaian terkena darah haid kemudian telah dibersihkan tapi masih tertinggal warna darah haid tersebut, apakah pakaian tersebut boleh dibawa sholat? Asalnya dibersihkan karena darah haid itu darah najis, sehingga kalau mau dipakai sholat harus dalam keadaan bersih dulu. Baik, terus. Aku mau bertanya, jika kita sudah punya jadwal rutin haid 6 sampai 7 hari, Ya. tapi kalau misal hari kelima sudah berhenti, kemudian suami minta untuk bersuci, apakah boleh Ustaz? Boleh. Padahal haid rutinnya 6 sampai dengan 7 hari. Apakah menunggu selesai setelah 7 hari saja sebaiknya? Kalau saya sekarang memberikan saran, kalau misalnya hari kelima sudah berhenti, yakin itu berhenti karena ibu lebih paham darah tadi. Yakin itu berhenti, ya sudah. Berarti kembali lagi mandi terus sholat. Suami ajak hubungan intim boleh. Ternyata hari ke-6 keluar lagi, berarti berhenti lagi dari sholat. Gitu aja penyingkapannya, mudah. Ya, terus. Satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, ketika waktu asar saya sedang ada pasien sehingga saya menunda waktu sholat. Tidak di awal waktu, ketika hendak sholat ternyata keluar darah haid. Saya tidak tahu kapan darah itu keluar, apakah sebelum waktu asar ataukah sesudah azan asar. Ya. Apakah saya harus mengqadha sholat asar tersebut? Iya, sholat asarnya diqadha nanti ketika sudah suci. Ya, karena harusnya dikerjakan sholat asar di awal waktu, tapi dia tunda. Maka penundaannya ini membuat kewajibannya ada, tapi tidak bisa dilakukan karena adanya darah haid. Maka yang lebih hati-hati nanti setelah suci, dia suci waktu apapun, sholat asar tadi diqadha. Gitu. Satu lagi. Ada keterangan juga Ustaz, meneruskan yang berkaitan dengan keguguran tadi, jika janin masih di bawah usia kandungan 4 bulan, apakah istihadah atau nifas? Nah, tergantung. Nanti cek hasil USG. Kalau itu di atas kan 40 hari ya, 40 hari pertama, 40 hari kedua. Di atas 80. Di atas 80 hari sampai 120 itu ada kemungkinan janin sudah berbentuk. Biasa sudah ada detak jantung, sudah kelihatan gerak gitu. Kalau sudah ada bentuk seperti makhluk, terjadi keguguran, maka dihukumi nifas. Tetapi kalau belum ada itu, sebelum 4 bulan tadi, maka dihukumi istihadah. Jadi paling mudah kalau zaman ini pakai standar USG aja. USG nanti kan tahu bentuk janin tadi. Patokannya seperti itu. Jadi tidak boleh langsung hukumi kalau umurnya dia keguguran itu antara 81 sampai 120 hari, tidak boleh langsung dihukumi nifas atau tidak boleh langsung dihukumi istihadah. Namun butuh dirincikan dulu, lihat dari bentuk janinnya. Kalau di atas 4 bulan baru nanti dihukumi nifas karena roh sudah ditiupkan di situ. Ya, terus. Ini juga pertanyaan serupa, namun butuh penjelasan Ustaz. Saya pernah keguguran baru hamil 5 pekan dan dikuret. Apakah pendarahan setelah kuret dihitung nifas? Kalau saya terlanjur itu tidak sholat selama pendarahan karena saya kira nifas, bagaimana Ustaz? Sebentar. 5 apa tadi? Pekan. 5 pekan. 5 pekan berapa hari berarti? 5 kali 7 35 kan? Berarti masih darah istihadah, tetap sholat. Tapi dia terlanjur tidak sholat, lalu bagaimana dengan sholatnya Ustaz? Sudah lama apa belum? Kalau sudah terlalu lama tidak kodok nggak masalah. Namun kalau masih baru kemarin bisa dikodok. Ya, terus. Satu penanya dari Resen, silakan Nadia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya haid tanggal 1. Haid tanggal 1. Sebenarnya saya nggak ada kebiasaan haid saya itu kadang 5, kadang 6, kadang 7 hari. Baik. Nah, kemarin saya haid tanggal 1. Ya. Sampai hari ini saya masih lihat darah saya itu berwarna hitam. Ya. Nggak banyak Ustaz. Ya. Kemudian masih berbau khas, apakah itu haid Ustaz? Iya.
atau istihadah atau saya harus sholat? Tetap tidak sholat. Masih haid. Tidak sholat. Iya. Sampai ada terbatas waktunya Kak Ustaz? Tidak. Karena taknya enggak, biasanya saya pernah berapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ya, saya seperti itu juga sampai lebih dari 17 hari Ustaz. Akhirnya saya memutuskan 15 harinya saya sholat, saya anggap itu istiadat karena terlalu banyak Ustaz nggak sholat juga nggak enak. Bukan masalahnya nanti nggak enak Bu nanti, soalnya ada darah haid tadi. Jadi coba nanti pakai patokan bisa 15. Nanti kalau 15 lanjut lagi, saya masih menganggap itu haid. Kecuali kalau lebih dari sebulan sudah terlalu banyak. Oh gitu, jadi batasannya biarpun lebih 17 hari pun kita anggap itu haid. Iya. Nah, Ustaz. Iya. Baik Ustaz, Allah Ustaz. Bayakum. Ada satu terakhir dari Zoom. Masih ada. Bu Maika, silakan. Bu Maiki Kamelian Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau tadi menyambung pertanyaan yang soal haid, kalau misalnya seperti tadi anak kan haid itu kan lama panjang dan 11 hari. Kadang ini mulainya kapan ya gitu. Kadang lupa gitu, lupa pas keluar itu pas dulu atau asar gitu Ustaz. Nah, jadi untuk menghitung kode sholatnya itu yang agak bingung Ustaz, dan kadang juga lupa karena terlalu panjangnya masa haidnya itu Ustaz. Gimana Ustaz? Oh, jadi ini Ibu misalnya waktu zuhur sudah haid misalnya ya, misalnya. Terus ternyata Ibu ketika sudah suci lupa, ini saya waktu itu dapati haidnya itu ketika zuhur atau asar gitu ya. Begitu ya Ustaz. Terus mau sholat apa yang dilakukan kalau gitu? Bisa jadi zuhur asarnya, bisa jadi cuma asarnya saja kan? Iya betul Ustaz. Nah itu agak bingungnya di situ karena terlalu panjang 11 hari, kadang ke 12 harinya gitu baru bersih gitu Ustaz. Nggak bisa dicatat Bu itu ya? Ingat tanggalnya misalnya, oh saya mulai tanggal segini, tapi jam berapa ya? Atau mulainya ini asar apa maghrib apa dulu gitu. Iya. Itunya gitu Ustaz. Karena kadang tanda mau mulai mensnya itu juga kadang meragukan Ustaz. Misalnya tanggal 2 seperti bulan ini, tanggal 2 Ana catat tanggal 2 Ustaz. Nah pas tanggal 2 itu Ana cuma melihat, maaf Ustaz, di pakaian dalam Ana itu hanya sekedar kayak titik coklat gitu. Nah Ana anggap itu hanya bukan haid gitu atau gimana Ustaz sebaiknya, karena 2 hari kemudian baru yang banyak gitu haid yang banyak. Itu sudah itu iya. Coklat satu sudah gitu. Dan 2 hari itu berselang tidak ada lagi gitu Ustaz. Nah itu Anda belum bisa menetapkan itu haid atau gimana gitu, atau istihadah gitu Ustaz. Flek yang bersambung dengan darah haid dianggap haid. Tapi ngomong 1 hari Ustaz, misalnya tanggal 2 titik gitu keluar coklat. Kemudian besok harinya nggak ada, baru kemudian hari ketiga banyak gitu, makin banyak dia haid biasa gitu lah. Itu berselang hari gitu Ustaz. Makanya yang 2 harinya juga bingung sholat atau enggak gitu loh Ustaz. Yang berselang sehari itu Ibu tidak sholat, Ibu sholat gitu. Yang ada fleknya tadi Ibu tidak sholat. Oh nah, jadi berhadas dulu gitu Ustaz ya. Tahan dulu yang 1 hari itu. Iya, 1 hari mandi seperti biasa, mandi besar. Oh iya, ya. Nah itu kemudian Ustaz yang kodenya itu gimana Ustaz? Kan lupa tuh 11 hari yang lalu gitu. Gimana Ustaz? Ya Ibu kira-kira saja yang pagi apa malam. Kalau pagi ya berarti siang apa malam. Kalau siang berarti ada sholat zuhur sudah, berarti asar saja. Yang Ibu yakini saja yang Ibu kodok. Kalau nggak yakin nggak usah. Oh apa? Iya Ustaz. Iya. Nah Ustaz, syukur Ustaz, jazakallah Ustaz. Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah besok pagi lagi ketemu dengan pembahasan fikih muamalat. Sedangkan nanti malam ya kajian Sabtu malam dan Ahad malam diliburkan ya. Baik, demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.